Halo, hari ini tanggal 12 bulan 7 2021. Kita akan bahas topik tentang sepinya orderan ketika kita PPKM. Oke, semua pasti merasakan sepi, tapi di balik yang merasakan sepi pasti ada yang rame, itu pasti hukum alam. Jadi di sisi ada yang rame, ada yang sepi. Begitupun normal sama keadaan, begitu keadaan normal tidak ada COVID, ya namanya normal, usaha ada yang rame, ada yang sepi, sama saja sebetulnya. Bagaimana kita menyikapi saja. Walaupun di luaran banyak yang, oh enggak beda, ya monggo saja. Terus tanya, berarti sampean rame? Ya enggak juga. Ya enggak juga, ada yang rame, ada yang sepi ya. Kebetulan ada beberapa kita melakukan usaha. Terus apa yang harus kita lakukan untuk yang sepi? Terus apa yang harus kita lakukan yang untuk yang tambah ramai di saat pandemi? Kita nggak usah bahas yang rame ya. Yang rame artinya yang laris banget, yang cuan banget, yang sampai bisa menghasilkan banget, ya kita nggak bahas. Pasti mereka akan merasakan senang. Tapi yang kita bahas bagaimana cara ketika kita terpuruk. Ada sebagian orang mengeluh dan segala macam, segini gitu-gitu. Ya sama aja. Ketika tidak ada WFH atau kondisi normal, yang mengeluh juga ya ada aja gitu. Tapi artinya gini, sampai ada yang bilang, terus usaha apa ya? Di saat gini, ya usaha itu tidak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba, sekonyong-konyong order. Ada yang bilang, ya kalau ada yang usaha kali ini saya bagi profitnya 50% ya saya. Kok langsung ada beberapa pertanyaan. Dengan seperti itu, kalau dikasih tahu yang usaha yang jalan waktu pandemi, pastinya ada. Nanti kalau dikasih, ya kasih tahu dong bang, saya akan jalanin itu. Ada beberapa pertanyaan untuk orang yang menggebu-gebu untuk tanya usaha itu. Pertanyaan yang pertama, nanti saya sebelum pertanyaan pertama, nanti saya bagi bang, profitnya wes, kasih tahu apa usahanya. Saya yang melakukan, saya yang modal, nanti cuma ngasih tahu aja. Saya enggak tertarik maupun dikasih berapa, bukan saya karena banyak uang atau enggak, kok saya enggak yakin. Permasalahannya itu aja. Pertanyaannya begini, yang pertama, andai kata orang yang profitable, sangat profitable ketika PPKM, kemungkinan besar ya, ini pasti nggak mau ngasih tahu dong. Kalau dia yang menemukan usaha itu, ngapain ngasih tahu ke Anda? Kalau usaha ini profitable, oh berarti pelit dong segala macam. Ya sudah terserah, pasti kemungkinan besar orang tidak akan mengasih tahu. Nah, buat apa saya kasih tahu terus kamu kasih saya 50% atau 25% atau berapa persennya untungnya? Ya buat apa gitu ya, dikerjakan dia sendiri yang tahu itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, usaha itu tidak bisa sekonyong-konyong dengan tiba-tiba kita kasih tahu, oh ini usaha A gitu ya. Apakah Anda yakin mau memulainya dengan modal besar, itu yang modal besar, atau modal kecil sekalipun, itu tidak akan hasilnya sama, Pak.
Terus ketika sudah dikasih tahu, loh hasilnya kok beda, nggak profitable segala macam. Ya nggak ada jaminan. Ya nggak ada jaminan. Jadilah enak, nggak usah pas waktu COVID, Pak. Nggak usah waktu situasi seperti ini. Dalam situasi biasa saja saya juga pengen seperti itu. Siapa yang bisa profitable, ya saya bagilah 50%-nya. Ya sama saja sebetulnya. Jadi kondisi ini sama saja ketika COVID dan tidak. Bagaimana kita menyikapinya aja. Wah, berarti sampai ini banyak tabungan, banyak uang. Ini enggak, sama saja, kita sama. Cuman saya yang tekankan lebih ke logika saja, masuk akal atau tidak ketika kita mengambil decision. Ya, karena kita decision maker, bukan yang ikut grup yuk sana, ikut grup yuk sini ya. Oke, terus apa usaha yang bisa kita lakukan di saat pandemi? Mungkin masih menggebu-gebu ingin tahu. Saya ada beberapa akan saya sebutkan. Silakan saja kalau mau memulainya, dan silakan saja kalau menganggapnya tidak profitable. Itu hak Anda. Karena apa? Nanti sudah dikasih tahu pertanyaannya, ada aja yang membuat Anda tidak action. Itu di poin berapa yang saya tadi jelaskan, yang ketidakmungkinan ketika disebutkan. Tadi ada berapa poin tentang satu, tidak ujuk-ujuk, kedua orang belum tentu mau, pertama orang belum tentu mau share tentang usahanya dia yang profitable, tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Terus mungkin yang sekali lagi ini ketidakpercayaan setelah dikasih tahu. Poin ketiga, ya oke lah, tetap saya kasih tahu. Karena saya juga waktu tahu itu saya tidak menjalankan. Saya paham akan tidak bisa memenuhi kriteria yang saya sebut di atas, yang di atas tadi, yaitu tidak bisa dengan tiba-tiba, perlu jam terbang. Yang pertama, kemarin tuh ada orang bos masih muda datang ke kantor saya, Pak, bisa isi ulang tabung pemadam? Saya jawab pastinya bisa. Ya, duduk Pak. Ya, singkat cerita saya tanya, usaha apa Pak? Punya sendiri atau bukan? Singkat cerita dia ngomong punya sendiri. Usaha apa? Bubut Pak. Bubut apa? Bubut besi. Ya, bubut memang banyak. Bubut besi, bubut kayu, bubut segala macam. Bubut plastik. Nah, kalau Anda tidak tahu bubut, nanti jangan tanya lagi, bubut apa yang ramai lagi ya. Ini saya sebutkan, bubut besi, mesin, permesinan. Oke, kalau bilang besi ya pasti mesin ya. Habis gitu saya tanya, rame? Wah, kewalahan Pak. Sempat saya bilang, wow, kewalahan Pak, wow, kewalahan. Kok bisa? Iya Pak, kita bubutnya mesin kapal. Loh, ada beberapa teman yang usaha di kapal aja berhenti, artinya bersandar kapalnya. Tuh, kapal itu banyak bersandar Pak, udah operasional. Dia jawab dengan santai, iya betul Pak, ketika kapal bersandar dia prepare. Oh iya ya, langsung saya diam lemes. Oh iya ya, baik, berarti rezekimu, alhamdulillah. Bapaknya ini, masnya ini, oh masih muda saya panggil mas. Masnya ya rezekinya masnya lah, rezekinya jenengan. Oke, paham ya di sini ya. Terus disambungkan dengan yang tadi, apakah ujuk-ujuk Anda akan buka mesin bubut besi untuk core bisnisnya di mesin kapal yang butuh ratusan juta modal? Kan ya enggak bisa.
nggak logis. Saya tanya lagi, hanya kapal aja Pak, mesin kapal aja yang Anda kerjakan? Enggak Pak. Apa? Kita perbaikan pabrik tebu Pak, mesin pabrik tebu, mesinnya pabrik tebu, itu aja juga kualat. Wow. Terus apa ujuk-ujuk saya juga buka mesin bubut, cari-cari, ya nanti tak masukin lah pabrik-pabrik tebu, ya tidak mungkin. Pastinya tidak mungkin. Ya, oke. Terus masih banyak. Ada juga, karena sorry, yang tadi pabrik tebu karena kan untuk makanan tebu. Jadi ada yang sektor makanan, ya saya nggak tahu istilah sektor apa. Terus transportasi, mungkin truk-truk ekspedisi jalan, dia butuh polter, butuh puput, ya itu masih ramai. Terus kesehatan, nah kita belum bicara tentang makanan dan kesehatan ya. Ada mungkin beberapa makanan juga, wah saya sepi Pak makanan ini. Ya pasti, nggak ada COVID aja, ada yang ramai, ada yang sepi. Jadi rumusnya itu. Ketika umumnya nggak ada COVID, nggak ada apa-apa, ini normal, Anda usaha makanan, kok sepi? Apa yang salah keadaannya? Bukan. Tapi prosentase kalau kayak gini semua hampir sepi. Iya, saya jawab iya. Yang di sini saya bahas kan tadi tidak boleh ujuk-ujuk memulai usaha, membabi buta, memulai usaha, gitu loh. Oke ya, paham ya. Kalau enggak paham ya, tolong diulang lagi lah. Ini di replay lagi ini videonya. Dari sektor makanan aja kita belum paham. Yang makanan pokok, mungkin dulu beras, profitable-nya kecil, sekarang mau enggak mau orang harus makan, tetap beras. Ya mungkin hanya beras yang masih profitable-nya kecil, makanan tapi dia laris gitu. Untuk makanan yang saya lihat sih tidak contoh besar-besar. Saya ada keponakan kemarin masih SMA dia sudah beranjak SMA karena sekolahnya daring dan sering di rumah, terus dia melamar kerja, diterima. Dia ngomong sama saya, kalau aku diterima kerja di mana? Ya namanya baru anak SMP Pak, SMA kelas 1 lah sekarang ya. Ya kerja asal aja lah, yang penting untuk melatih mental itu sudah jauh lebih baik ketimbang zaman kita SMP, SMA hanya cuman main sana keluyur ke sana kemari ya, ini jauh lebih baik. Oke. Apa kerjanya? Jual pisang, nungguin pengusaha pisang keju, jual pisang keju ya, nungguin gerobaknya dia. Jadi artinya karyawannya. Digaji berapa? Enggak seberapa gajinya, enggak saya sebutkan lah. Cuman yang saya tanya, pastinya profitnya satu gerobak pisang keju itu. Pas aku yang nunggu Pak, sekarang jadi ruame banget pisang kejunya. Tadinya sepi, terus saya yang nunggu dengan caranya dia, itu jadi rame banget. Oke, omsetnya berapa satu hari? Tidak besar, 650.000. Mungkin pisang keju sama kejunya aja nggak sampai separuhnya. Ya saya tahu betul lah pisang berapa sih.
keju berapa sih gitu. Mungkin dia profit separuhnya, oke lah kita hitung separuhnya, jadi 650 berarti 325 untungnya sehari. Oke, apakah itu bagi yang tanya, wah Pak kalau saya usaha gitu ya kekecilan. Saya bilang mending kekecilan daripada ngersuloh, daripada ngomong aja PPKM ini kapan berhenti, COVID ini kapan berhenti, pengeluaran lebih besar dan segala macam, nanti dikasih tahu yang usaha besar modal yang nggak ada, dikasih tahu modalnya yang kecil usaha dia sih ngedumel kekecilan ya, ini repot. Jadi orang-orang kayak gini udah repot. Katanya Bob Sadino ya ke laut aja lah. Silakan pilih. Ya, menurut saya kalau ngomongin modal kecil tetap jalan di PPKM ya seperti yang tadi. Si bosnya keponakan saya ini enggak bodoh. Omsetnya cuma 650, untungnya 325 sehari. Katakanlah itu ya, mungkin bisa lebih. Dia kopi, Pak. Kopi artinya dia bikin lagi, diperbanyak. Di beberapa tempat menggunakan karyawan teman-temannya ponakan saya. Teman-teman kamu ada nggak? Ada. Ponakan saya ini merasa senang dapat uang, umur segitu dapat uang yang dengan gaji yang lumayan ya sedikit ya sudah sangat bagus ya. Akhirnya teman-temannya ngelihat tuh, kamu kok punya uang banyak? Iya aku kerja, aku mau ikut dong. Akhirnya ikut semua. Nah otomatis dibilangkan sama bosnya, iya banyak temanku yang mau kayak aku. Oke. Langsung bosnya bikin beberapa gerobak. Yang saya dengar sih bikin 3 lagi. Jadi 4 totalnya. Katakanlah rata-rata satunya 300. Terus kali 4, 1,2 juta per hari. Terus Anda tidak lakukan? Sudah dikasih tahu gini? Oh enggak laku semua Pak, masa 4-4-nya rame? Ya oke lah, yang rame 50-50 artinya 2 rame, 2 tidak. 325 kali 2, 650 sehari. Apa itu suatu hal yang tidak profitable? Silakan pilih. Sektor lain, oke, kesehatan. Ini real ya, yang saya bilang ini real ya, bukan textbook kita baca terus kita lihat YouTube enggak, ini real, ini yang saya alamin. Jadi akurasinya tinggi. Jadi akurasinya tinggi. Apa ini real bisa dipercaya gitu ya. Ya tapi terserah. Oke, sektor selanjutnya kesehatan. Kesehatan, karena saya bergerak di tabung pemadam, banyak orang searching di Google itu tabung oksigen. Pastinya kita tahu semua, orang butuh banyak oksigen. Sebagian besar dulu tidak ada yang jual oksigen. Jual oksigen untungnya berapa kecil lah, tapi ada beberapa yang jual sudah tahun-tahunan, sudah puluhan tahun, ya akhirnya jadi besar juga. Cari ketemu saya di internet itu, Pak jual oksigen, Pak refill oksigen. Karena saya tidak bidangnya, saya jawab, mohon maaf Pak, salah sambung karena saya tabung pemadam. Oh iya Pak, maaf. Berulang-ulang, sehari mungkin ada 10-20 kali. Pertanyaannya, banyak yang menyuruh saya
Kenapa nggak mau main tabung pemadam aja mas? Tabung oksigen aja. Kalau main tabung oksigen saya sangat bisa sekali. Kenapa nggak mau? Saya satu yang membuat saya tidak mau karena saya tidak mengantongi surat izinnya. Kedua, saya nggak tega melihat orang kesusahan terus kita ambil profitable dari situ. Itu kayak gak enak gitu loh di dalam hati saya. Ya udah, singkat cerita saya nggak lakukan. Oke. Terus ada beberapa teman itu melakukan itu. Ya monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sangat bagus sekali. Dan dia profitable. Saya nggak sebutin angkanya tapi sangat profitable. Membantu dan profitable. Karena teman saya ini tidak hanya profitable tapi memang dia care, ya, peduli, tidak hanya jual alat kesehatan tersebut. Itu baru kita ngomong satu oksigen, alat kesehatan, mungkin pangan, berdengan pangan tadi kita baru ngomong beras dan pisang keju. Ya mungkin banyak lagi lah, banyak lagi. Ya pertanyaannya balik lagi, apakah Anda mau ujuk-ujuk ikut bermain di situ? Silakan, tapi saran saya yang modal kecil saja, yang pisang keju. Logis. Dan kalau Anda bermain ya enggak apa-apa, saya senang. Mau main ketemu di pinggir jalan, oh ya sekarang lagi saya buka ini, ditunggu sendiri, saya lebih hormat. Karena apa? Smart, pandai. Jangan salah, ketika kita usaha, kalau kita malu, kita tunggu sendiri, kita umek sendiri, itu salah besar. Di situ menjadikan kita kuat dan profitable kalau kita tunggu sendiri. Tapi ada jenjangnya, ada levelnya. Nanti jangan ditunggu terus sampai besar, sudah buahnya juga ada tunggu sendiri, ya salah. Tapi yang pertama start ya Anda tunggu sendiri. Karena supaya tahu betul usaha yang Anda rintis ini mengalami kendala apa, terus dianalisa seperti apa. Itu. Jadi itu saja yang dari saya di kondisi yang sangat sepi ini, tidak hanya Anda, saya juga sama. Mudah-mudahan pembicaraan ini membawa hikmah, membawa manfaat. Keadaan ini membawa hikmah, pembicaraan saya tadi membawa manfaat untuk Anda dan saya. Jika kalau tidak mohon manfaat, ya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang mungkin sama juga seperti Anda, manusia biasa yang selalu ingin maju, ingin sukses, sama. Dan nanti selanjutnya apa yang terjadi ya kita nggak tahu. Ini sepertinya lama-lamaan bertahan hidup, kuat-kuatan bertahan hidup dengan operasional yang kita masing-masing punya ya. Anda operasionalnya seperti itu, saya juga seperti ini ya, mungkin kurang lebih sama. Itu. Jadi kalau menurut saya di saat COVID ya kita cari celah terus, cari celah terus. Tidak usah protes pemerintah. Kalau saya sih, saya bukan pro pemerintah, tapi mau tidak mau kita hidup di sini. Terus protes apa gunanya? Wasting time. Loh ini serius Pak. Bukan saya nggak cinta negara, bukan saya nggak pro rakyat kecil, sangat pro banget. Terus apa daya kalau kita ini melawan aturan? Malah saya bilang itu konyol.
pengusaha sukses Pak, yang saya baca, saya bukan baca tentang dia apa ya, ininya enggak, ya kita analisa lah. Produk-produk yang keluar di 1930, di bawah 1945 sebelum kita merdeka. Saya nggak sebutkan satu-satu. Katakanlah mungkin yang pabrik A, apakah waktu itu kondisi perang dia nggak ikut perang, nggak cinta negara? Yo cinta negara Pak, yo ikut. Datanya dari mana Mas kok bisa ngomong gitu? Ya sudahlah, saya ketika itu memang tidak ada, sebelum lahir ya, tapi adalah produk-produk ini pembahasan yang ketika negara itu sulit, ada beberapa orang yang sekarang sukses jauh ya, tidak memikirkan, bukan tidak memikirkan, tidak, ya sudah kita ikutin aturan itu, kita ikutin kondisinya, kondisi negara yang sedang, yang kita jalani sekarang, yang sedang kita hidup sekarang, gitu loh, dengan aturan mungkin waktu perang jam malam nggak ada, ini nggak ada, ya kita sekarang sudah enak banget, semua serba ada semua kan. Oke, yang saya alamin pernah itu ketika 98 ya, Pak Harto turun, itu sama, wah. Terus saya lihat semua ngomong tentang pemerintah, tidak ada satupun tidak orang tidak berbicara pemerintah. Tapi ada beberapa orang yang mungkin sekarang suksesnya luar biasa, nggak saya sebut satu-satu, dia tidak peduliin itu, tidak peduliin bukan arti tidak cinta negara Pak. Dia ikut sih, dia perhatikan, dia ikut ke jalan juga, tapi dia nggak fokus ke sana. Ya sudah kita ikutin aturannya, jam malam diperketat. Waktu itu saya di Jakarta ya. Jam malam tidak ada, siang ya sama seperti ini, bakar-bakaran tambahan. Ini kita cuma di rumah lihat pemandangan masih enak. Waktu jam 98 kita keluar ke rumah nggak bisa, saya naik ke lantai 4 ke atap rumah itu di mana-mana api, dibakarin semua. Loh ini benar serius. Jadi nggak apa-apa. Dan kalau itu sebentar. Saya bilang, Gigi kamu, memang tragedinya sebentar, tapi efeknya lama Pak. Nah, di situ saya melihat beberapa orang, ya waktu itu sih bos-bos saya ya, tapi masih waktu pada kecil ya, pada mungkin masih 100-200 jutaan, mungkin 1 miliar pol lah. Tapi ketika itu sudah gede ya ngomong 1 miliar. Nah, mereka fokus saja, umek aja dengan kerjaannya itu. Di sela-sela mentaati peraturan pemerintah, memperjuangkan rakyat kecil. Saya bilang memperjuangkan rakyat kecilnya di mana Mas? Ya dia punya anak buah, dia mereka hidupin. Di lain-lain tempat itu tutup, bahkan bosnya bunuh diri, ya kita tahu semua lah. Bahkan bosnya bunuh diri, beberapa tutup, PHK massal, itu sudah lumrah waktu itu. Ya mungkin saat sekarang sama. Tapi ada beberapa yang fokus saja di situ. Oke, kita atur ini gini gitu, karena saya juga ikut mengaturnya waktu itu. Saya pikir hebat orang ini ya. Tapi ketika itu saya muda, saya tetap turun jalan dan teriak-teriak pro rakyat kecil gitu. Oke, setelah itu 98, terus lagi 2000 berapa ya? 2005 atau 2000 berapa itu? Saya lupa. Tapi itu enggak terlalu. Keamanan juga jauh lebih baik. Hanya segelintir aja lah. Itu pun sama. Jadi intinya adalah di saat-saat ini wasting time untuk melawan atau tidak melawan, terserah apa istilahnya, yang penting ya tetap kita umek, tetap kita cari celah di saat
kesempatan atau